Perkenalkan, nama saya Anita Bintang Karisma dengan NIM 11523000181. Di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang apa itu KBGO dan mengapa KBGO bisa terjadi di dalam lingkungan kita. Yang pertama, KBGO merupakan singkatan dari kekerasan berbasis gender online, yaitu bentuk kekerasan yang menyerang seseorang berdasarkan gender mereka atau seksualitas mereka melalui media teknologi seperti internet, media sosial, atau telepon genggam, bahkan bisa melalui email. KBGO bisa berupa pelecehan, intimidasi, ancaman, atau tindakan yang merugikan secara fisik, mental, maupun emosional yang terjadi di dunia maya. Nah, kekerasan ini bisa terjadi di lingkungan kita karena beberapa alasan. Jadi KBGO itu kenapa sih bisa terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita? Karena yang pertama adanya norma sosial yang masih memandang sebelah mata tentang gender. Pelecehan ini tuh sering terjadi di perempuan. Jadi kayak perempuan itu antara satu sama lain itu sering sekali melakukan komentar yang buruk, yang menyakiti seseorang atau menyakiti hati seseorang, yang merugikan seseorang juga. Nah, ini tuh karena kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental dan emosional, sehingga korban atau pelaku kurang paham dan batasan atas perilaku yang mereka lakukan itu tadi. Penegakan hukum yang belum optimal ini juga sangat mempengaruhi kenapa kasus KBGO ini sering sekali terjadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cyber activism atau aktivitisme cyber. Aktivitisme cyber ini merupakan bentuk pemanfaatan internet dan media digital sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk politik, sosial, ataupun lingkungan, serta memobilisasi dukungan massa secara cepat dan secara luas. Aktivitisme cyber ini memungkinkan individu atau kelompok untuk mengorganisir kampanye, menyebarkan informasi, dan membangun solidaritas antara satu sama lain melalui berbagai platform seperti media sosial, petisi online, dan menggunakan tagar yang sedang viral. Nah, untuk media sosial yang sering digunakan itu ada X atau Twitter dan media sosial Instagram. Contoh terbaru dari cyber activism ini adalah kampanye simbol semangka sebagai representase dukungan terhadap Palestina di media sosial. Simbol ini digunakan untuk menghindari larangan mengibarkan bendera Palestina di Israel, sehingga masyarakat menggunakan semangka yang memiliki warna serupa dengan bendera Palestina sebagai bentuk protes dan solidaritas secara digital. Kampanye ini berhasil menggerakkan perhatian publik dan memobilisasi dukungan meskipun menghadapi sensor dari platform media sosial. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Arvina Dharma Pramanto dengan NIM 11523000113. Saya dari kelas cyber yang diampu oleh Bu Irma. Dalam video kali ini saya ingin membahas atau memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu cyber ethic. Oke, kita mulai dari pengenalan dari cyber ethics itu sendiri. Cyber etik adalah cara kita sebagai pengguna sosial media dalam menyikapi bertata krama dan sopan santun ketika melakukan interaksi di sosial media. Jadi ketika kita memberikan pesan, menyebarkan informasi, atau memberikan komen, itu harus ada tata kramanya. Meskipun itu tidak terjadi di dunia nyata, dunia internet juga memiliki tata krama, yaitu cyber etik. Jadi seperti itu pengenalan dari cyber etik. Selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi dalam KBGO dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang membahas kenapa sih KBGO itu masih terjadi di Indonesia. Mungkin karena rendahnya tingkat sumber daya manusia yang disebabkan dal, lalu kuatnya budaya patriarki, dan minimnya pemahaman tentang batasan etika di ruang media sosial atau ruang digital. Mungkin banyak orang belum menyadari bahwa ketika mereka berkomentar, memberi pesan atau tindakan di media sosial bisa melukai secara psikologis dan termasuk dalam kekerasan. Ditambah lagi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku KBGO membuat kasus-kasus seperti ini, seperti pelecehan, penyebaran konten pribadi, dan perundungan digital terus berulang tanpa efek jerah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasusnya. Seperti apa sih? Ya, ini dia ada
Kasusnya dimulai ketika tahun 2018. Di tahun 2018 kita mempunyai salah satu penyanyi dangdut wanita yang terkenal pada zaman itu, yaitu Via Valen yang booming dengan lagu Sayangnya yang sudah malang melintang di Indonesia lah. Nah, jadi singkat ceritanya, waktu itu Via Valen di DM salah satu pemain sepak bola di Indonesia, di Liga 1 Indonesia, meminta untuk melakukan adegan yang tidak sepantasnya. Jadi si pesepak bola ini meminta Via Valen untuk datang ke tempat tinggalnya, lalu bernyanyi depannya dengan menggunakan pakaian yang minim seperti itu. Dan itu bisa termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal karena itu pesannya melalui direct message Instagram. Nah, meskipun Via Valen nggak ngomong siapa pelakunya, masyarakat langsung menyadari bahwa pelakunya adalah Marco Simic yang waktu itu lagi menjadi pemain Persija Jakarta. Jadi Via Valen itu membagikan tangkapan layar tanpa menyebut nama dari seorang pesepak bola terkenal yang mengirimkan pesan pribadi bernada seksual kepadanya lewat Instagram. Isi DM tersebut bersifat tidak sopan dan mengarah pada pelecehan seksual secara verbal. Jadi segitu dulu. Perkenalkan, saya Satria Davarjuna dengan NIM akhir 107, yang dimana saya berdiri sekarang di sini ingin membahas tentang upaya penolakan KBGO di Indonesia. Nah, apa sih KBGO itu? Jadi KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online. Itu yang dimana kekerasan seksual yang terjadi di media sosial, media online maupun internet lainnya begitu. Nah, dari jawaban saya tentang pertanyaan apa upaya penolakan KBGO di Indonesia ini, mungkin Indonesia sudah cukup maju ya dengan signifikan dikarenakan Indonesia sudah mengesahkan UU TPKS, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022. Nah, yang dimana nantinya korban-korban tersebut akan mendapat perlindungan hukum dan upaya dalam membereskan kasus tersebut begitu. Dan upaya selanjutnya adalah inisiatif masyarakat sipil dengan adanya Awas KBGO. Nah, Awas KBGO ini dari mana sih? Awas KBGO ini terbentuk dari SafeNet. Nah, SafeNet ini singkatan dari apa sih? Ada yang tahu nggak SafeNet itu apa? Oke, langsung aja. SafeNet adalah singkatan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network. Nah, itu yang dimana khususnya korban KBGO atau korban dari kekerasan berbasis gender online ini mendapatkan advokasi atau dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang dijalankannya begitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, NIM saya 115-230-182. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime atau yang biasa disebut dengan kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini menyasar individu berdasarkan gender, terutama perempuan dan juga kelompok yang rentan, dengan tujuan untuk melecehkan, mempermalukan, dan juga merusak reputasi korban tersebut. Nah, jenis-jenis kejahatan cyber ini bisa melibatkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau biasa disebut dengan revenge porn, peretasan akun pribadi, ancaman ataupun pelecehan seksual lewat media sosial, dan juga deepfake berbasis seksual. Kemudian ada reaksi dari netizen. Reaksi dari netizen antara lain, masyarakat awalnya terbagi antara percaya dan juga tidak percaya. Yang percaya menyadari ini adalah bentuk dari KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Rahel V-nya segera membuat klarifikasi di media sosial dan menyatakan bahwa itu bukan dirinya, serta masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan konten tersebut lebih luas lagi. Kemudian juga banyak aktivis digital mengecam akun penyebar dan menuntut penindakan tegas terhadap pelaku penyebaran video tersebut. Solusi dan tindakan yang diberikan ialah kasus ini membuka diskusi luas tentang deepfake dan juga pornografi non-konsensual di Indonesia. Kominfo dan pihak kepolisian berupaya menelusuri akun penyebar, namun sayangnya belum ada informasi publik yang jelas tentang informasi pelaku tersebut. LBH Apik dan juga SafeNet menyerukan perlunya perlindungan hukum lebih kuat terhadap korban KBGO sendiri. Sekian dari saya.
Perkenalkan, nama saya Dinar Maulana Wijaya dengan NIM 1152300 dan saya akan mengerjakan ujian yang diberikan oleh dosen Bu Irma mata kuliah Cyber Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih KBGO. Pengertian KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan terjadi melalui platform digital dan media sosial yang ditunjukkan kepada individu berdasarkan gender mereka. KBGO mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual, ancaman peretasan, dan cyberbullying. Nah, tindakan ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman di dunia maya. Nah, dari pengertian KBGO di atas, saya akan menjelaskan juga tentang sejarah KBGO yang ada di Indonesia. Tadi Indonesia juga sih, terus kita di perkembangannya di media sosial. Nah, sejarah KBGO berawal seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama munculnya di internet dan media sosial sejak awal 2000-an dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender mulai dilaporkan terlebih lagi di Indonesia. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan penetrasi internet yang lebih luas dan penggunaan media sosial meluas di kalangan masyarakat, terutama remaja. Jadi KBGO ini sebenarnya kalau masuk di Indonesia ini maksudnya di era 2010-an ke atas, karena di 2010-an ke atas internet di Indonesia semakin merajalela dan tingkat pasarnya itu enggak tentang yang punya handphone doang gitu, jadi semua bisa lihat internet. Terus aku juga saya juga mau ngasih kasus juga yang ada di Indonesia. Salah satunya itu yang paling mencolok itu adalah kasus cybergrooming, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk menjalin hubungan dengan korban seiring kali remaja. Nah, dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi seksual. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan ruang digital untuk melakukan kekerasan berbasis gender yang sering sulit untuk dideteksi atau dan ditangani. Nah, dari kasus KBGO di Indonesia yang tadi saya jelasin, nah ada kaitannya juga sama cyber society, merujuk pada masyarakat yang terbentuk melalui interaksi dan komunikasi terjadi di dunia maya. Dalam cyber society, individu berinteraksi berbagai informasi dan membangun hubungan sosial melalui platform digital. Masyarakat ini memiliki karakteristik unik seperti akses informasi yang cepat, keterhubungan yang sangat luas, dan dinamika sosial yang berbeda dibandingkan di masyarakat tradisional. Jadi kasus yang dari cyber grooming yang kayak mengeksploitasi seksual itu bisa dikaitkan dengan cyber society, karena cyber society ini kayak merujuk perilaku dan interaksi masyarakat di platform digital. Semakin banyak orang yang memakai platform digital dan semakin banyak juga orang yang mungkin banyak yang terkena cyber grooming itu tadi. Nah, kaitannya itu ada 3 hal ya. Pertama, interaksi digital. Nah, dalam interaksi digital itu kayak interaksi yang terjadi di dunia maya dapat memicu atau memburuk kekerasan berbasis gender. Media sosial seringkali menjadi tempat di mana pelecehan dan intimidasi terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anonimitas yang ditawarkan oleh internet dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa takut terdeteksi, sehingga meningkatkan jumlah kasus KBGO di Indonesia. Yang ketiga, dampak sosial. Nah, dampak sosial ini biasanya orang yang terkena cyber grooming itu tadi. Yang KBGO dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman di cyber society, mempengaruhi kesehatan mental korban dan mengubah cara individu berinteraksi di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi itu tadi saya jelasin yang tentang cyber grooming tadi. Terus apa sih langkah-langkah yang bisa saya juga akan menjawab tentang apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia. Nah, yang bisa dilakukan adalah pertama, edukasi dan kesadaran. Mungkin lebih bisa diedukasi sejak dini cara berinteraksi dan cara memakai media sosial atau platform digital dengan baik. Terus mengintegrasi pendidikan dengan etika digital dan keamanan online ke kurikulum sekolah. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan regulasi dan kebijakan. Mungkin Indonesia perlu undang-undang yang dapat memperkuat keamanan buat orang-orang yang terkena cyber grooming tadi, untuk mendorong pemerintah kebijakan yang melindungi korban KBGO dan memberikan akses ke layanan hukum dan psikologis. Mungkin itu ya. Terus ada lagi tuh dukungan untuk korban. Mungkin kalau dukungan untuk korban itu kayak ya yang terserang kita ajak cerita, ajak bersosialisasi lagi di dunia nyata atau di dunia maya juga bisa. Terus dukung peran mengubah norma sosial melalui kolaborasi. Mungkin ada kolaborasi dari artis atau dari influencer yang menginisiatifkan toleransi terhadap KBGO atau gerakan digital respect, bisa menggalang
dukungan publik untuk melibatkan tokoh agama, budaya, dan selebriti yang akan memperkuat pesan bahwa KPG tidak bisa diterima di dalam masyarakat manapun. Nah, itu tadi dari saya menjawab pertanyaan yang nomor 4 dan saya kaitkan dengan cyber society dan saya ambil studi kasus cyber grooming.